Baik, Om Swastiastu. Di sini perkenalkan, nama saya IGD Putu Krisna Dharma Saputra, NIM 2011021014 dari kelas A semester 3 Program Studi Teknologi Pendidikan. Pada materi hari ini, dalam mata kuliah Desain Pesan Pembelajaran pertama ada komunikasi. Nah, komunikasi menurut James A. V. Stoner. Menurut James A. V. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Secara umum, pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi verbal. Nah, komunikasi ini lebih banyak mengandalkan indera pendengar seperti telinga dalam menerima sebuah pesan. Penyampaian pesan pada komunikasi verbal lebih banyak mengandalkan ucapan atau bunyi-bunyian. Misalnya, bahasa lisan atau bunyi-bunyian atau musik yang mampu mengantarkan pendengar pada pesan yang mengandung suasana kebahagiaan, kesedihan, suasana yang lucu, dan sebagainya. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Nah, pada komunikasi nonverbal ini, atau lebih banyak menganggap sebagai komunikasi visual melalui tulisan atau visualisasi kata-kata. Namun, sebenarnya, jenis komunikasi nonverbal ada beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada komunikasi tekstual. Komunikasi tekstual mempergunakan kulit sebagai sensasi rabaan, contoh huruf Braille. Yang kedua, komunikasi olfaktoral atau gustatory. Nah, pada komunikasi ini yang mempergunakan sensasi penciuman, contoh aromaterapi. Yang ketiga, komunikasi pengecap atau yaitu komunikasi yang menggunakan lidah sebagai sensasi pengenal rasa. Yang keempat, komunikasi tubuh atau body language, di mana pada komunikasi ini melalui gerakan-gerakan tubuh, misalnya gerakan menggesekkan, kegelisahan, kesedihan, dan lain-lain. Yang kelima, komunikasi telepati atau komunikasi yang menggunakan kekuatan pikiran untuk mempengaruhi atau mensugesti seseorang. Dan yang terakhir, komunikasi perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai sebuah informasi penting mengenai orang itu. Misalnya, jam berapa ia meninggalkan rumah pada hari kerja, jam berapa pulang, apa makanan kesukaannya, bagaimana model pakaiannya, serta kebiasaan-kebiasaan lain yang menonjol pada dirinya. Yang ketiga, ada komunikasi multimedia. Nah, istilah multimedia menurut Mayer 2001 mempresentasikan dua unsur, yaitu teks atau lisan atau tercetak dan gambar atau ilustrasi, foto, animasi, dan video. Kata-kata dalam buku teks dapat disajikan sebagai teks cetak atau gambar sebagai ilustrasi. Ahli lain yaitu Robin dan Linda dalam Suyanto tahun 2003 menyatakan bahwa multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Definisi kedua menunjukkan konsep multimedia yang lebih komprehensif dengan adanya sifat dinamis dan interaktif. Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah kombinasi teks, grafik, animasi, audio, dan video yang dinamis dan interaktif untuk mempresentasikan suatu pesan.
Sekian pemaparan materi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.